Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lidis Dwi Agustina akan menyampaikan materi tentang protein dalam makanan. Materi pembelajarannya mencakup aspek kimia dan nilai gizi protein dalam makanan. Yang pertama ada daging, yang kedua ada unggas, yang ketiga ada ikan, yang keempat ada kacang yang dikeringkan, selanjutnya ada proses memasak bahan protein, dan yang terakhir ada nilai gizi daging, unggas, dan ikan. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian protein. Protein berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel dalam makhluk hidup serta virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subenzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen menyimpan, dan juga transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau heterotrof. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selanjutnya, komposisi kimia protein. Protein adalah molekul makro yang memiliki berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam amino mengandung unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari berat protein. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit asam amino yang membentuknya. Berat molekul protein bisa mencapai 40 juta dibanding dengan berat glukosa yang besarnya 180. Ada 20 jenis asam amino yang diketahui yang terdiri atas 9 asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh dan harus didagangkan dari makanan, dan 11 asam amino non-esensial. Selanjutnya, struktur protein. Ada 4 struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah rantai polipeptida. Struktur primer protein ditemukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan yang membentuk ikatan peptida. Struktur primer dapat digambarkan sebagai rumus bangun yang biasa ditulis untuk senyawa organik. Selanjutnya, yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder ditentukan oleh bentuk rantai asam amino, yaitu lurus, lipatan, atau gulungan yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Struktur ini terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karbonil dengan atom H dari gugus amino dalam satu rantai peptida, memungkinkan terbentuknya konfigurasi spiral yang disebut dengan struktur helix. Selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam-asam amino yang memberikan bentuk segitiga dimensi sehingga membentuk struktur kompak dan padat pada suatu protein. Yang terakhir ada struktur quarter,
yaitu susunan kompleks yang terdiri dari 2 rantai polipeptida atau lebih, yang setiap rantainya bersama dengan struktur primer, sekunder, tersier, membentuk satu molekul protein yang besar dan sangat aktif secara biologis. Yang pertama, protein dalam daging. Komposisi kimia dan nilai gizi pada daging. Yang pertama, kandungan dan nilai gizi yang terdapat pada daging yaitu ada air. Air adalah penyusun utama daging dengan persentase terbesar ditemukan pada daging tanpa lemak dan hewan yang lebih muda, di mana jaringan lemaknya lebih rendah. Air ada pada serat otot dan pada tingkat yang lebih rendah di jaringan ikat. Yang kedua ada protein. Daging terbuat dari nilai biologis tinggi atau protein yang lengkap, mengandung semua protein, asam amino esensial dalam jumlah dan proporsi yang dapat digunakan dalam sintesis protein tubuh. 3 jenis protein utama dalam daging yaitu myofibril, stromal protein, dan protein sarkoplasma. Yang pertama, protein myofibril, yaitu bundel otot adalah kelompok yang terdiri dari myofibril, beberapa molekul protein termasuk aktin dan myosin yang dapat membentuk kompleks tumpang tindih yang disebut dengan aktomision. Yang kedua ada protein stroma atau protein jaringan ikat, yaitu jaringan ikat yang berair mengandung fibril, protein stoma, kolagen, elastin, dan retikulin. Dan yang ketiga ada protein sarkoplasma, adalah klasifikasi umum ketiga protein daging termasuk pigmen dan enzim. Misalnya, fil pigmen, hemoglobin menyimpan oksigen sel dalam darah merah, membawanya ke jaringan termaksud otot, sedangkan myoglobin menyimpan oksigen di dalam otot, tempatnya dibutuhkan untuk metabolisme. Enzim adalah protein yang mungkin bersifat proteolitik selama proses degradasi protein penuaan daging, amilolitik, menurunkan karbohidrat, atau lipolitik, menurunkan lemak, dan ada juga enzim dalam cairan sel otot. Yang ketiga ada lemak. Lemak mengandung beberapa asam lemak esensial yang merupakan bahan prekursor yang digunakan dalam sintesis fosfolipid untuk setiap membran sel. Kepada karbohidrat, setengah dari persentase karbohidrat pada hewan disimpan di hati sebagai glikogen, separuh lainnya ada di seluruh tubuh sebagai glukosa, terutama di otot dan di dalam darah. Kelima ada vitamin dan mineral. Daging mengandung vitamin B kompleks yang larut dalam air. Hati menyimpan vitamin A yang larut dalam lemak, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Mineral yang terdapat pada daging yaitu besi, seng, fosfor yang ada di dalam daging. Proses memasak daging. Ada 2 metode dalam memasak, yaitu metode panas kering dan metode panas lembab. Yang termasuk dalam metode panas kering yaitu memanggang, menggoreng, dan mentumis. Daging dapat dimasak tanpa penutup. Stik daging lembut, daging giling, dan potongan tipis dapat dimasak dengan cara ini, menggunakan metode panas kering. Kedua ada metode memasak dengan panas lembab. Yang termasuk metode ini yaitu merebus, memasak dengan tekanan, mengukus, menggunakan panci yang dimasak dengan lambat untuk mendidih. Daging dimasak dengan cara tertutup. Potongan yang kurang empuk seperti di bagian paha depan, di bagian otot perut, dan bagian paha belakang mungkin dapat dimasak dengan cara ini. Daging mengandung air, oleh karena itu sampai batas tertentu semua daging jika dimasak dengan cara panas lembab dapat mengurangi pengeringan. Permukaan yang akan terjadi dapat dipanaskan dan dimasak untuk diberi waktu agar kolagen menjadi gelatin. Sedangkan pengaruh panas kering yang tidak tertutup dan panas lembab yang tertutup, pada dua hal ada yang identik. Potongan daging yang kurang empuk seperti pada bagian paha depan atau bagian paha belakang
Saat keduanya dipanggang, dikeluarkan dari oven pada saat yang sama, suhu panggang tertutup menunjukkan suhu yang lebih rendah dan penurunan berat badan yang lebih sedikit. Kesalahan dalam memasak daging. Yang pertama, merebus daging dengan waktu yang lama. Memasak dengan cara merebus menghindarkan makanan, terutama yang berlemak, dari proses oksidasi. Akan tetapi, merebus makanan cenderung mengubah protein. Merebus makanan dalam waktu yang lama akan mengubah kandungan gizi pada makanan. Namun, merebus daging dalam waktu yang cukup lama sangat tidak direkomendasikan. Yang kedua, ada memanggang sampai hangus akan mengoksidasi molekul lemak yang berpotensi menyebabkan inflamasi. Adapun cara memanggang daging yang baik yaitu membiarkan bagian luarnya nyaris kecoklatan dan kematangan di dalamnya. Memanggang sampai hangus akan mengoksidasi molekul lemak yang berpotensi menyebabkan inflamasi. Lemak yang teroksidasi dapat mengganggu sinyal hormonal sehingga tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Hal ini merupakan salah satu penyebab obesitas. Metode memanggang sampai hangus bisa mengubah sifat protein dan mengiritasi sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada mengecilkan api sehingga masak daging menjadi lebih lama dan dapat memecah glutamat dan memicu timbulnya senyawa racun. Mengecilkan api untuk memasak akan menghasilkan daging yang lebih lembut dan empuk. Namun, sisi negatifnya dapat menimbulkan senyawa yang beracun. Untuk mencegah hal tersebut, saat memasak daging sebaiknya panci ditutup rapat dan jangan lupa memberikan rempah-rempah sebagai antioksidan. Selanjutnya ada kandungan kimia dan nilai gizi pada unggas. Yang pertama ada protein. Satu protein pada potongan paha ayam dengan berat 85 gram mengandung protein sebesar 21 gram. Sedangkan dada ayam mengandung protein yang lebih tinggi yaitu 25 gram. Kebutuhan asupan protein disarankan perharinya adalah 46 gram untuk wanita dan 56 gram untuk pria. Protein sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan pertumbuhan sel dan juga massa otot. Yang kedua ada lemak. Lemak terdiri atas lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal. Kandungan lemak lebih rendah pada bagian dada ayam dibandingkan dengan paha satu porsi. Dada ayam mengandung 7 gram lemak total dan 2 gram lemak jenuh. Ini merupakan 10% dari nilai harian yang direkomendasikan. Sedangkan paha ayam memiliki lemak sebesar 13 gram lemak total dan 8,5 gram lemak jenuh per porsi. Ini merupakan 20% dari asupan harian yang direkomendasikan dari total lemak. Yang ketiga ada kolesterol. Dada dan paha ayam mengandung kolesterol moderat pada bagian dada yang mengandung 70 mg kolesterol, sedangkan pada paha ayam mengandung 80 mg kolesterol. Mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol, lemak jenuh dapat meningkatkan risiko pertumbuhan plak pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung, koroner, dan stroke. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Ayam memiliki vitamin A, vitamin B1, B3, B5, dan B6, B12. Vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ayam banyak mengandung vitamin B6 yang diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme karbohidrat, lemak, protein, produksi sel darah merah, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin B3 atau niacin juga sangat tinggi dan ditemukan pada daging ayam, yaitu bisa memberikan hampir 72% dari total kebutuhan harian tubuh kita. Vitamin ini diperlukan untuk metabolisme makanan, mengambil energi dari makanan, dan menjaga fungsi sistem pencernaan kulit dan saraf. Selanjutnya mineral yang ada dalam ayam yaitu zinc,
selenium, kalsium, natrium, fosfor, tembaga, dan zat besi. Mineral yang penting diperlukan oleh tubuh adalah selenium, dan daging ayam menyediakan hampir 40% selenium dari total kebutuhan harian kita. Selanjutnya adalah proses memasak ayam. Agar manfaat daging ayam terasa maksimal dan terhindar dari infeksi karena makan ayam mentah atau belum matang, sebaiknya memasak ayam sampai benar-benar matang agar dapat membunuh bakteri berbahaya yang terdapat dalam daging ayam. Penarikan penggunaan antibiotik pada ayam 1 minggu sebelum ayam dipotong, sehingga tidak ada zat antibiotik yang tertinggal pada ayam. Daging ayam yang segar adalah daging yang mentah sebelum dibekukan di bawah min 3,3 derajat Celcius. Pertama-tama, cuci tangan sebelum menangani ayam. Ingat, kebersihan adalah hal utama dalam setiap melakukan masakan. Mencuci tangan agar terhindar dari infeksi bakteri. Kita juga harus memisahkan pisau dan talenan untuk memotong ayam dengan pisau dan talenan untuk bahan lainnya seperti sayuran dan buah. Ini bertujuan agar mencegah kontaminasi antara ayam dengan bahan makanan lainnya. Selanjutnya, memasak ayam sampai suhu minimal daging pada bagian ayam mencapai 74 derajat Celcius. Kita bisa mengeceknya dengan termometer khusus masak. Kita juga bisa melihat tingkat kematangan daging dari warna dan keempukannya. Pastikan daging berwarna yang berubah dan tidak berwarna kemerahan. Setelahnya, pastikan daging sudah empuk dengan menusuk dengan pisau atau garpu. Jika pisau dan garpu menembus daging dengan mudah, tandanya daging sudah matang. Jika kita memanggang daging ayam, pastikan suhu panggangnya sekitar 177 derajat Celcius dan panggangnya selama kurang lebih 25-35 menit. Tergantung besar ayam. Jika ayam yang dibakar besar, pastikan kedua sisi ayam sudah matang. Mungkin membutuhkan waktu pembakaran sekitar 10-15 menit untuk setiap sisi ayam. Jika ayam direbus, rebus ayam paling lama 50 menit atau bisa sampai lebih matang. Tergantung besar ayam. Pembekuan tidak bisa membunuh bakteri, tapi hanya bisa menghentikan bakteri untuk berkembang biak. Oleh sebab itu, memasak menggunakan suhu di atas 74 derajat Celcius, bakteri di dalam daging ayam akan dapat terbunuh. Ada hal-hal yang kurang tepat dilakukan saat memasak. Yang pertama yaitu menyimpan ayam dengan cara yang salah. Daging ayam tidak bisa ditempatkan di mana saja. Meski kita menyimpannya di lemari es, cairan dari daging bisa merembes di luar wadahnya yang bisa mengkontaminasi makanan lain. Sebaiknya kita menyimpan ayam di atas piring lalu ditutup dan disimpan di rak di dalam kulkas paling bawah. Yang kedua yaitu mencampur daging ayam mentah dengan bahan lainnya. Menempatkan potongan daging ayam mentah di tempat yang sama dengan bahan makanan lainnya sangat membahayakan kesehatan karena bakteri pada daging ayam bisa menyebar dan mencemari bahan makanan lainnya. Jadi kita harus menghindari menempatkan ayam mentah di dekat bahan yang belum dimasak. Yang ketiga yaitu memasak ayam terlalu sebentar atau terlalu lama. Tidak ada orang yang suka daging ayam setengah matang karena berpotensi mengandung beragam bakteri ketimbang dengan sapi, ikan, daging ayam atau daging unggas lainnya memang harus dimasak benar-benar matang. Pengolahan daging ayam sampai matang itu bertujuan mematikan segala virus yang masih tertinggal. Namun, daging ayam yang terlalu matang juga tidak enak untuk dimakan. Yang keempat, memasak dada ayam tanpa kulit. Sebetulnya, menjaga kulit ayam tetap menyatu dengan daging saat memasak dapat membantu dan menjaga kelembaban dagingnya. Yang kelima, tidak menambahkan bumbu pada daging ayam. Memasak tanpa menambahkan bumbu, garam, membuat ayam jadi kering. Sebab tekstur ayam sebenarnya tidak berlemak seperti unggas lainnya. Rendaman bumbu air garam yang asin
atau penambah cita rasa lainnya yang dapat melembabkan ayam tersebut. Selain bumbu seperti garam, sedikit lada, kita juga bisa menambahkan berbagai bumbu lainnya untuk cita rasa ayam yang menjadi lebih enak. Yang keenam ada menumbuk daging ayam sebelum dimasak. Menumbuk dada ayam sebetulnya dapat membantu kita untuk melunakkan daging saat dimasak. Dengan cara tersebut, kita dapat memecah protein dalam daging. Dada ayam yang lebih tipis juga membuat kita menghemat waktu dalam memasak. Namun, ketebalan dada ayam ketika ditumbuk juga harus diperhatikan. Jangan sampai daging ayam yang kita masak berakhir menjadi terlalu keras. Yang ketiga ada kandungan protein di dalam ikan. Komposisi kimia dan nilai gizi pada ikan. Yang pertama ada protein. Protein pada ikan tersusun dari asam-asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Selain itu, protein ikan amat mudah dicerna dan diabsorpsi oleh tubuh. Daging ikan mempunyai serat-serat protein yang lebih pendek daripada serat-serat protein hewani lainnya seperti sapi atau ayam. Oleh karena itu, ikan dan hasil produknya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mengalami masalah sistem pencernaan. Yang kedua ada vitamin. Ikan mengandung berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin D, thiamin, riboflavin, dan niacin. Ikan juga mengandung mineral yang kurang lebih sama banyaknya dengan mineral yang ada pada susu seperti kalium dan fosfor. Ada juga dua kelompok vitamin dalam ikan, yaitu larut dalam air dan larut dalam minyak, yaitu vitamin yang larut dalam minyak, vitamin A dan vitamin D yang bisa larut dengan biasa yang disebut dengan minyak ikan. Yang ketiga adalah asam lemak tak jenuh. Ikan mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega, yodium, selenium, fluorida, zat besi, magnesium, zinc, taurin, serta coenzim. Selain itu, kandungan omega 3 pada ikan jenuh lebih tinggi dibanding sumber protein hewani lainnya. Dua jenis asam lemak omega 3 yang ditemukan pada ikan yaitu EPA dan DHA. Proses memasak ikan yang pertama ada pan frying. Dibanding dengan metode memasak lainnya yang digunakan untuk memasak ikan yang tinggi omega 3 tidak akan rusak khasiatnya bila sekedar digoreng dengan metode pan frying. Apalagi jika kita memilih minyak zaitun saat menggorengnya, gizi di dalam ikan bisa semakin bertambah dan rasanya semakin gurih. Kedua, broiling. Pesona ikan bakar dengan sensasi arang yang membuatnya matang memang tidak bisa dipungkiri sangat enak. Namun sayangnya terdapat senyawa kimia yang bisa tercipta sebagai reaksi daging yang dimasak dengan suhu panas terlalu tinggi. Untuk menghindarinya, kita bisa mengoleskan bumbu sebelum ikan dibakar dan juga tidak terlalu lama membakar ikan di atas api. Ketiga ada poaching. Poaching merupakan teknik memasak dengan rendaman air sebagai larutan penambah rasa. Ikan yang direbus bersama air dan rempah kemudian disajikan tanpa kuah. Cara ini bagus untuk menambah cita rasa masakan tanpa mengubah kandungan gizi di dalamnya. Sebab teknik memasak poaching dilakukan dengan api yang kecil, dan jika kita mau kuah rebusan juga bisa dihidangkan sebagai saus pelengkap. Yang keempat ada steam. Cara ini mungkin banyak digunakan oleh ibu-ibu saat memasak ikan kukus. Memiliki tekstur yang lembut dan berasa sangat gurih, meskipun daging ikan juga tidak hancur karena dimasak dalam waktu yang tepat. Hal ini tentunya membuat ikan tetap mengandung vitamin yang terjaga. Yang kelima ada baking. Ikan panggang mempunyai rasa khas yang juga praktis untuk dibuat. Kita bisa menggunakan irisan lemon agar bau amis
ikan hilang dan ikan tetap terasa segar. Selain itu, ikan panggang terbagi dalam tekstur yang beragam mulai dari garingnya kulitnya hingga daging dalam yang empuk. Yang keenam ada under vacuum, adalah cara memasak yang populer di Prancis yang dikenal dengan metode sauce fade. Dalam cara memasak ini biasanya digunakan alat khusus dalam bentuk panci berukuran sedang dengan termometer di sampingnya. Ikan akan diolah, diberi bumbu sebelum nantinya akan dimasukkan ke dalam plastik zipper, lalu dimasak di dalam air mendidih. Metode memasak ini membuat tekstur ikan tidak banyak berubah hingga masih terasa setengah matang. Hal yang kurang tepat dilakukan saat memasak ikan. Yang pertama, memasak ikan terlalu lama. Hal ini dapat mengurangi cita rasa dari ikan tersebut dan menghilangkan sedikit nilai gizi yang terdapat pada ikan. Yang kedua, terlalu sering menyentuh ikan. Apabila ikan tersebut belum masak, kita tidak dapat membalikkannya. Sebaiknya jangan dibalikkan terlebih dahulu. Tunggu benar-benar kulitnya matang, baru kita balikkan. Kalau tidak, maka bagian ikan di bawah tersebut akan menempel pada wajan, sehingga mengganggu tekstur dari ikan. Yang ketiga yaitu cara mencairkan ikan yang beku. Kita dapat mencairkan ikan yang beku dengan menggunakan kantung zip top yang diletakkan di mangkuk yang berisi air, dan jangan sampai ikan beku tersebut kemasukan air. Yang keempat, terlalu banyak garam. Jika kita menambahkan terlalu banyak garam, maka ikan akan menyerap garam namun meninggalkan sebagian kristal dari garam. Agar hal ini tidak terjadi, maka oleskan bumbu dan garam secara sedikit-sedikit pada ikan yang akan dimasak. Yang kelima, menghilangkan kulit ikan. Tentunya saat kita memasak ikan, kita membersihkan kulit atau sisik yang menempel pada ikan, yaitu sisik yang kerasnya. Cara yang baik dilakukan adalah kulit ikan akan lebih mudah dihilangkan jika kita memasak ikan dengan kulit menghadap ke bawah terlebih dahulu agar mudah dikupas. Selain itu, protein keras di kulit ikan juga akan membuat lebih mudah untuk membaliknya dari wajan. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, kacang yang dikeringkan. Selanjutnya, komposisi kimia dan nilai gizi pada kacang kering. Yang pertama, protein. Protein berdasarkan lokasi akumulasinya, granula protein sebagian besar terletak pada embrio dan kotiledon, sedangkan pada kulit biji terdapat dalam jumlah kecil. Senyawa yang terpenting dari protein adalah kandungan asam amino lisin, asam aspartat, dan glutamat. Lisin merupakan asam amino esensial yang sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan standar tubuh manusia dan bersifat komplementer dengan golongan serealia. Selanjutnya yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen terbanyak yang terdapat pada kacang berupa pati. Pati sebagian besar terakumulasi pada kotiledon berbentuk granula dan terletak pada matriks protein. Yang ketiga ada serat. Serat sangat diperlukan tubuh manusia dalam pencernaan dan merupakan senyawa yang dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Bentuk serat yang terdapat pada kacang berupa selulosa atau karbohidrat kompleks dan hemiselulosa. Yang keempat ada lemak. Lemak yang terkandung pada kacang sangat berjumlah sedikit. Walau demikian juga berperan penting. Yang terakhir vitamin dan mineral. Vitamin, terdapat vitamin B1 dan mineral yang berupa fosfor, kalium, kalsium, besi, tembaga, dan zinc.
yang banyak terdapat pada kacang. Ketersediaan mineral pada kacang dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan senyawa lain. Selanjutnya proses memasak kacang, ada yang dengan digoreng dan ada yang dengan direbus. Yang pertama dengan direbus. Kita harus mencuci kacang terlebih dahulu dengan air yang mengalir. Lalu kita merendam kacang selama semalaman. Hal ini dilakukan untuk mengempukkan kacang hingga mudah untuk diolah. Selanjutnya kacang yang telah direndam disaring dan airnya dibuang. Lalu kita akan merebusnya dengan air yang baru selama 2 jam di atas api hingga kacang menjadi empuk. Saat direbus, pastikan kacang selalu terendam air. Jika air sudah menyusut, tak perlu ragu untuk menambahkannya. Kita perlu mencek keempukan kacang dengan cara menekan jari pada kacang atau dengan cara menusuk kacang. Apabila mudah hancur saat ditusuk, berarti kacang sudah sempurna, matang dengan sempurna. Selanjutnya, dengan cara yang kedua yaitu digoreng. Saat memasak kacang dengan cara digoreng, kita harus menggunakan minyak yang dingin, jangan minyak yang panas. Jadi, tuangkan minyak ke dalam wajan, nyalakan api, lalu segera masukkan kacang ke dalamnya. Jumlah minyak harus cukup untuk sampai kacang bisa terendam. Gunakan api yang kecil. Tujuannya supaya kacang bisa matang sampai bagian dalamnya dan menghindari kegosongan kacang hingga rasanya pahit. Selanjutnya, aduk terus. Kacang termasuk bahan yang harus terus diaduk selama proses penggorengannya. Jangan sampai pernah meninggalkan kacang tanpa diaduk dalam waktu yang lama sehingga dapat membuat kacang menjadi gosong. Selanjutnya, angkat kacang sebelum warnanya berubah menjadi coklat. Soalnya setelah diangkat, kacang masih akan terus melakukan proses pematangan dengan sisa-sisa panas dari minyak. Jadi kalau diangkat dalam kondisi sudah coklat, kacang akan menjadi menghitam akhirnya. Makanya kita harus mengangkat kacang sebelum warnanya menjadi coklat agar kacang tidak terasa pahit atau hangus. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.